Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami memasuki doa malam kami, dan kami ingin merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua, sehingga semua yang kami kerjakan menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan kami muliakan, maka kami semua diberkati seperti yang Tuhan janjikan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami dalam renungan malam atau doa malam hari ini. Dan doa malam itu juga dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan. Jadi kalau saudara memiliki pertanyaan rohani, saudara yang seiman dengan kami, silahkan dikirimkan kepada kami. Kalau ingin supaya kami menjawabnya, nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga dengan renungan yang lebih singkat, ya, renungan yang sangat singkat. Itu seringkali juga mencermati apa-apa yang terjadi pada zaman kita ini, supaya kita hidup tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, tetapi kita hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Ini doa kita semua, saudara ya. Dan saudara sekalian, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan sebuah renungan, judulnya Mencermati Suhu Dunia yang Makin Panas. Mencermati suhu dunia yang makin panas. Nah, ini fenomena yang terjadi pada zaman ini. Karena itu, mari kita membaca firman Tuhan sebagai dasar lebih dulu, yaitu firman Tuhan yang ada di surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dan 17. Surat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 16 sampai 17 saya baca untuk kita sekalian. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sampai di situ pembacaan saya, saudara-saudara sekalian. Nah, kita mencermati apa yang terjadi pada zaman ini, saudara. Kita semua merasakan di Indonesia bahwa suhu udara sekarang ini meningkat. Itu untuk tahun 2023 ini dirasakan mulai bulan April, seputaran bulan April sampai hari ini masih bulan Mei, saudara. Suhu dunia meningkat, suhu udara meningkat, dan itu apalagi bagi kita yang ada di daerah panas, itu sangat menyiksa, ya. Bahkan yang biasanya siang hari tidak menghidupkan AC, yang punya AC, siang hari harus menghidupkan AC.
Dan saya teringat pernyataan seorang sahabat di kota kami di sini, yang menyatakan begini, sejak dulu sahabat ini mengingat, atau orang Jawa Tengah menyebut niteni gitu ya, niteni, mengingat bahwa setiap suhu udara naik itu banyak manula yang dipanggil Tuhan. Wah, ini bukan penelitian yang serius banget, tetapi hanya selalu mengingat gitu saja. Dan ini juga saya jadi ingat itu apa pernyataan itu. Nah, sehingga saya mencoba mencari berita-berita mengenai suhu dunia yang naik ini. Jadi konon hari-hari ini memang terjadi gelombang panas yang melanda beberapa negara. Ya, bahkan disebutkan di salah satu negara yang dilanda panas itu sampai gara-gara suhu yang panas itu sudah menelan korban jiwa, saudara. Ya, dan itu mencapai puluhan orang, ya, belasan orang yang disebutkan di sana. Nah, negara-negara yang saya baca dilanda gelombang panas sebetulnya itu terutama adalah Bangladesh, Myanmar, India, dan Thailand. Ya mungkin masih ada negara-negara lain yang terikut gitu ya, yang di seputar negara-negara ini. Tapi sebetulnya Indonesia tidak dilanda gelombang panas ini. Jadi kalau yang namanya gelombang panas itu lebih panas lagi. Tapi kita di sini saja sudah merasakan udara sangat panas. Lalu saya baca juga bahwa suhu udara yang naik ini tetap tidak bisa dipisahkan dengan gelombang atau apa namanya, pemanasan global maksud saya. Nah itu. Jadi gelombang panas yang ada, bahkan juga suhu dunia yang naik sekarang ini dirasakan semakin naik, itu tetap tidak bisa dipisahkan dengan global warming atau pemanasan global. Jadi pemanasan global atau global warming itu diindikasi mulai dirasakan oleh dunia pada atau mulai pertengahan abad 20. Jadi sekitar tahun 1950-an, saudara ya. Saya baru lahir waktu itu. Beberapa tahun kemudian saya baru lahir. Nah, lalu saya mencermatinya, ternyata ini kayaknya sudah menjadi pengetahuan umum sekarang. Makanya kemudian sudah ada usaha-usaha untuk mencegah global warming ini, saudara ya. Nah, ini penyebabnya adalah yang disebut gas rumah kaca, atau kadang-kadang dijelaskan adanya lubang ozon gitu. Jadi di seputaran bumi itu, di langit di atas kita sana, itu ada rumah kaca yang terdiri dari beberapa gas yang ada di atmosfer itu. Nah, itu terjadi gangguan. Gangguannya itu adalah karena beberapa sebab. Nah, sehingga ini menyebabkan radiasi sinar ultraviolet dari matahari itu tidak bisa dikendalikan. Ya, tidak seperti dulu lagi sebelum adanya lubang ozon seperti itu. Jadi radiasi sinar ultraviolet meningkat sehingga suhu bumi menjadi meningkat, saudara. Nah, ini disebabkan oleh penggunaan bahan bakar untuk mesin, ya, BBM kita itu, jadi termasuk sepeda motor dan kendaraan bermotor itu juga perilaku konsumtif yang menghasilkan gas-gas tertentu. Disebutkan antara lain gas metana, kemudian peningkatan CFC atau klorofluorkarbon, lalu gas industri dan sebagainya. Dan juga menyiutnya hutan. Jadi hutan menyempit itu memicu adanya pemanasan dunia. Nah,
yang seperti ini kita menjadi ingat akan firman Tuhan tadi, ya. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Jadi persis toh, firman Tuhan ini sudah ditulis beribu-ribu tahun yang lalu, ya, setidaknya lebih dari 2000 tahun yang lalu. Nah, dikatakan bahwa dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Nah, semuanya ini kan yang menjadi keinginan manusia. Jadi kita mengingini supaya transportasi lebih lancar ya harus dengan BBM, ya. Itu kita ingini, saudara ya. Tapi ternyata semuanya itu membawa kerusakan kalau tidak terkendali. Makanya harus dicari solusinya sekarang, kendaraan tidak dengan BBM tetapi dengan listrik dan sebagainya itu. Nah itu, saudara ya. Dan masih banyak lagi perilaku konsumtif, gas industri dan sebagainya itu. Peningkatan CFC itu antara lain dengan adanya penggunaan kita akan mesin pendingin, baik itu untuk refrigerator atau lemari es ya, mesin pendingin, lemari pendingin, atau juga AC. Nah itu yang menggunakan CFC itu berbahaya. Wah, jadi ini semuanya diingini oleh manusia, tetapi ternyata itu menimbulkan lenyapnya dunia. Nah, dengan berpegang kepada firman Tuhan ini, maka kita disadarkan bahwa sebetulnya firman Tuhan itu sudah mengingatkan sejak lama apa yang harus dilakukan oleh manusia, saudara. Dan kita manusia seharusnya berlaku lebih bijak, ya. Jadi salah satunya yang saya ingat, gas metana itu ditimbulkan, kalau saya tidak salah ingat ketika membacanya, itu karena banyaknya sampah itu, ya. Dan ini kan dipicu oleh perilaku konsumtif dari manusia, ya. Jadi dengan demikian maka sekarang ini ada gerakan go green segala itu, ya, penghijauan itu. Jadi sampah itu jangan dibakar tetapi ditanam di tanah untuk menjadi pupuk dan seterusnya, ya. Jadi sebetulnya kalau manusia itu memperlakukan alam itu dengan sewajarnya, dengan tidak semena-mena atau tidak seenaknya, itu umur manusia menjadi panjang, cuaca juga menjadi enak, seperti itu. Nah, sesuai dengan firman Tuhan yang menyatakan kepada kita bahwa dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Nah, lalu dilanjutkan, masih ada kalimat di bawahnya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Oh iya toh, jadi orang yang percaya kepada Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Bahkan walaupun sudah mati, tetap akan dihidupkan kembali dan masuk ke tempat kemuliaan. Nah sehingga menyikapi hal ini, bagi saya dan saudara tentunya sebagai orang-orang beriman, kita harus mewaspadainya dan minta hikmat Tuhan. Hal-hal apa yang menyebabkan panasnya suhu dunia sesuai dengan firman Tuhan ini, nah mari kita cermati bersama untuk tidak kita lakukan. Dan kita harus melakukan pencegahan supaya suhu dunia tidak naik, saudara. Karena kalau suhu dunia naik itu bahayanya besar sekali. Bayangkan dituliskan di sana, sekarang ini kan banyak toh naskah-naskah itu. Saudara nanti bisa mencarinya di Google, saudara. Kalau suhu dunia naik, maka kutub bisa mencair. Jadi kutub utara maupun kutub selatan itu ada daerah yang namanya kutub itu, yang di situ tuh dinginnya dingin sekali. Sehingga di situ ada salju abadi. Jadi ada salju yang tidak pernah mencair. Nah, kalau itu sampai mencair, lautan akan naik memakan daratan. Dan bahkan diperkirakan yang saya baca, dalam waktu 30 tahun mulai dari tulisan itu dibuat, 30 tahun kemudian itu air laut akan naik memakan daratan. Dan diperkirakan
manusia akan semakin kesulitan mencari tempat tinggal. Nah, itu jadi ini memerlukan kesadaran kita bersama, saudara-saudara. Dan kita jangan lupa, sudah diingatkan oleh firman Tuhan. Nah, karena itu, mari walaupun kecil, saudara. Salah satunya saya katakan, jangan membakar sampah. Nah, itu saja. Itu sudah merupakan andil. Di hadapan Tuhan kita melakukan kebenaran. Ya, itu hal kecil, saudara ya. Kemudian mengurangi menggunakan hal-hal yang menghasilkan gas yang tidak perlu. Katakanlah sekarang ini ada banyak orang menggunakan kendaraan yang sembarangan, ya toh, malah di blayer-blayer, di gas-gas begitu untuk balapan liar dan sebagainya. Itu kan sebetulnya tidak perlu, itu saudara ya. Nah, ini orang beriman harus menyadari lebih dulu dan memberi keteladanan supaya kita ikut memelihara dunia ini. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah memberitahu lebih dulu, ya. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Saya sempat terpikir, saudara ya. Jangan-jangan besok yang disebut kiamat atau akhir dunia itu sebetulnya ya karena ulah manusia sendiri. Suhu dunia akan semakin panas, tidak terkendali sehingga banyak orang mati. Dan produksi pangan juga terganggu sehingga pada akhirnya populasi manusia, kesehatan manusia tidak seperti sekarang. Maka dunia ini lenyap dengan sendirinya karena apa? Karena ulah manusia yang sudah berdosa itu. Ini hanya pikiran saya. Tapi kalau kitab suci berkata besok pada hari terakhir akan ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa sih. Ya, enggak tahulah kita. Tapi yang jelas kalau pemanasan global itu terjadi itu karena perbuatan manusia, itu ya. Sehingga firman Tuhan ini pas sekali mengingatkan. Oleh karena itu maka nilai yang dapat kita petik dalam mencermati hal ini saya susun dalam sebuah kalimat, bunyinya begini. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya, sudah difirmankan oleh Tuhan. Karena itu kita umat beriman harus yang lebih dahulu mewaspadainya. Ya, maksudnya mewaspadainya itu ya berlaku baik, memahami dan menjadi keteladanan tentu saja. Jadi sekali lagi, dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya, sudah difirmankan oleh Tuhan. Karena itu kita umat beriman harus yang lebih dahulu mewaspadainya. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa dan kita akan mempersembahkan doa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami dan doa Yabes. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, berikanlah kepada kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian, dan saya memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, jadi renungan singkat ini diadakan setiap hari pada setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Kalau saudara menghendaki mengikuti pas live streamingnya pada jam-jam tersebut, juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama, Senin sampai Sabtu, setiap jam 5 pagi. Kalau yang doa pagi temanya berbeda, yang doa pagi lebih lama dan lebih rinci, saudara ya. Kita meneliti seluruh
isi kitab suci dan merenungkannya. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe. Berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.